Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi roh informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 16 Juli 2025, bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kalau kita melihat di harian muka Kompas, begitu ya, di harian Kompas, ya. Ini ada lonjakan biaya sekolah dasar yang hampir 5 kali gaji orang tua. Tentu saja kenaikan biaya SD ini mencapai 12,6% per tahun. Ini timpang dengan kenaikan gaji orang tua mereka yang hanya 2,6% per tahun selama 6 tahun. Dan tentu saja lonjakan biaya sekolah dasar ini setara 4,8 kali lipat kenaikan gaji orang tua. Jadi tidak setara begitu ya kenaikan gaji dan kenaikan biaya sekolah. Ini yang kemudian menjadi sorotan kita, tidak hanya soal biaya pendidikan yang makin mahal, tapi juga harga beras yang sampai saat ini belum juga turun. Masih mahal. Harganya bahkan di sejumlah daerah yang kita tahu beras premium begitu ya, ada yang mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ternyata beras-beras yang biasa kita konsumsi dan kita beli di supermarket begitu ya, dengan nama-nama beken, nama-nama sudah besar begitu ya, beras ini dioplos ya. Nah, itu yang memang menjadi perhatian dari masyarakat di beberapa seminggu 2 minggu ini. Beras oplosan. Jurnalis Kompas TV juga memang kita sudah melakukan semacam investigasi kecil-kecilan lah, bagaimana melihat atau bertanya langsung ke pedagang pasar apa sebenarnya beras oplosan ini, dan dijelaskan juga bahwa beras ini terlihat teksturnya tidak lebih halus dibandingkan beras yang asli, pun juga ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata dari beras oplosan ini. Nah, ini yang mengatakan bahwa dari pedagang pasar ada memang penurunan yang membuat masyarakat sedikit ketakutan. Jadi beralih. Walaupun ketika mau membeli ini, jadi mereka udah mahal ternyata. Udah mahal, dan mereka bertanya juga kepada pedagang apakah benar itu adalah sebuah beras yang asli ataupun sudah tercampur dengan oplosan. Nah, ini yang memang harus ditunggu. Ya, sekarang kita gini deh, ibu-ibu ya, udah berasnya harganya mahal, dioplos juga, gimana nggak makin sakit hati coba? Tapi Adisti kan nggak sakit hati, besar jadi nggak apa-apa. Nah, itu dia, nanti kita akan hadirkan informasinya soal ibu-ibu, disclaimer, ibu-ibu tapi bukan Adisti. Nah, itu tadi karena memang Satgas Pangan juga nanti akan memeriksa sejumlah perusahaan, lebih dari 20 perusahaan kalau tidak salah yang nanti akan diperiksa terkait dengan beras oplosan ini. Nanti kita akan juga hadirkan informasinya soal beras mahal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga adanya beras oplosan ini. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dari sekelompok pengendara sepeda motor menganiaya warga hingga merusak dan menjarah sebuah warung kelontong di Rawasari, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan juga batu, kelompok pengendara motor yang tengah beraksi balap liar di Jalan Ahmad Yani merusak sebuah warung dan menganiaya 4 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor melakukan balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi tersebut. Semula beberapa pengendara membubarkan diri, namun kemudian muncul sejumlah pengendara motor lain yang langsung menyerang warga. 4 orang warga yang bersembunyi di dalam warung dianiaya pelaku. Tidak hanya menyerang warga, mereka juga menjarah isi warung. 1 orang warga terluka akibat senjata tajam akibat peristiwa ini. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang pemuda berjoget pacu jalur sambil duduk di atap mobil yang sedang melaju di jalan tol Lampung. Polisi pun langsung menangkap pelaku untuk ditilang. Video berdurasi 19 detik memperlihatkan pemuda berjoget seperti tren pacu jalur yang tengah marak di media sosial. Namun gerakan itu dilakukannya di atap mobil dengan beberapa mobil konvoi di belakangnya yang tengah melaju di jalan tol Trans Sumatera, ruas Bakaheni, Tebang Tinggi Besar, kilometer 58. Satuan PJR di Lantas Polda Lampung langsung menyelidiki dan memanggil pemuda yang melanggar pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas sehingga dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp750.000. Kami sudah
mengetahui profil para pelanggar, yang pertama, yang kedua mengamankan pelanggar, yang ketiga melakukan penegakan hukum berupa tilang maksimal ya Pak Kanjuk ya, maksimal 750.000 nominalnya, terus memberikan pemahaman keselamatan di jalan, selanjutnya membuat surat dan video permintaan maaf kepada masyarakat Lampung. Mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura farming. Nah itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain. Selain diberi sanksi tilang, pelanggar juga diminta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Hal itu karena aksi tren pacu jalur aura farming di atas mobil dapat membahayakan pengendara lain. Polisi mengimbau agar aksi serupa tak ditiru, apalagi dilakukan di area yang bisa membahayakan diri dan orang lain. Berlaku video viral kami yang berjoget pacu jalur di atas mobil Pajero di Jalan Tol kilometer 58 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polda Kepulauan Riau menangkap komplotan perompak setelah menjarah sebuah kapal asing MT Tom Elizabeth yang melintas di Selat Phillips, perbatasan Batam dan Singapura. Dalam video amatir ini terlihat tim Pol Airut Polda Kepulauan Riau menangkap perompak yang menjarah kapal asing MT Tom Elizabeth yang tengah melintas di Selat Phillips. Perompak sempat kabur sebelum akhirnya kawanan perompak yang terdiri dari 10 orang tersebut berhasil ditangkap. Dalam aksinya, perompak menargetkan kapal asing yang melintas di perairan Selat Phillips dengan memantau pergerakan kapal melalui aplikasi pemantau kapal di internet. Kemudian pelaku menggunakan sebuah kapal bot pompong untuk mendekati kapal target dan melakukan penjarahan mulai dari spare part, kapal hingga barang berharga lainnya. Komplotan perompak ini telah melakukan aksinya sejak tahun 2017. Mereka dengan menggunakan kapal kayu itu mereka mendekat, kemudian mereka menaikkan galah. Mereka mencantolkan talinya di kapal, baru kemudian mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa spare part ini yang mereka gunakan. Baru kemudian mereka turun. Sekali aksi mereka mendapatkan paling sedikit di antara 40 sampai 50 juta. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim SAR hingga kini masih mencari pemancing tenggelam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada 4 korban tewas dalam kecelakaan kapal yang mengangkut para pemancing tersebut. Upaya pencarian di hari ketiga Selasa siang, tim SAR gabungan dari Ditpol Airut, Polda Jatim dibantu nelayan menemukan 2 korban meninggal. Kapal pemancing mengangkut 21 orang pada Minggu 13 Juli terbalik di perairan Lekok, Kabupaten Pasuruan akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Total ada 4 korban meninggal, 3 diantaranya telah teridentifikasi. Hingga kini tim SAR masih mencari seorang pemancing yang masih dinyatakan hilang. Khususnya dari tim SAR Pol Airut Polda Jawa Timur telah ditemukan 2 jenazah korban kecelakaan laut tersebut. Kemudian untuk selanjutnya akan diserahkan 2 jenazah ini kepada pihak rumah sakit ataupun tim DVI. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polda Jawa Barat menangkap 12 perempuan anggota sindikat penjualan bayi lintas negara. Sindikat beroperasi sejak 2023 dan telah mengirim 24 bayi ke Singapura. Polisi berhasil menyelamatkan 6 balita, di mana 5 anak balita diselamatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 anak balita diselamatkan di Tangerang.
Keenam balita ini, menurut rencana pelaku, akan dijual ke Singapura. Rencana perdagangan bayi ini berhasil digagalkan oleh polisi dengan menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi. Polisi bilang, bayi yang akan dijual dikirim melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen keimigrasiannya. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Polisi masih melakukan pengembangan terkait penjualan bayi tersebut. Polda Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, sound horeg menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah Lumajang mengaku masih menunggu instruksi dari Pemprov Jawa Timur terkait aturan teknis sound horeg. Pancaran lampu warna-warni dan suara dari sound horeg membuat warga berbondong-bondong mendatangi tempat latihan sound horeg jelang pelaksanaan karnaval. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Desa Candi Putro, Lumajang. Bupati Lumajang bilang, fatwa MUI Jawa Timur tidak melarang secara mutlak soal sound horeg. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat aturan tersebut. Saya sedang menunggu karena di dalam klausul fatwa MUI itu ada menyampaikan bahwa agar pemerintah provinsi menghimbau, memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti ini secara teknis. Tentu ini akan saya pelajari, dan sekali lagi fatwa MUI tidak melarang total tetapi membolehkan dengan syarat. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang meminta pemerintah daerah segera membuat aturan teknis terkait penataan sound horeg. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya event karnaval di wilayah Lumajang yang menggunakan sound horeg. Tadi rekomendasi dari teman-teman di komisi rekomendasi juga merekomendasikan agar ada penataan, ada penertiban tentang sound horeg ini. Mungkin ya nanti ada aturannya, ada SOP-nya, ada standarnya. Nah, saya kira itu. Sebelumnya, Pondok Pesantren Besuk Pasuruan melalui hasil Bahsaul Masail memutuskan sound horeg haram. Dalam video yang viral di media sosial, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhibul Aman Ali bilang pertimbangan fatwa haram dikarenakan selain kebisingan, sound horeg juga menimbulkan dampak sosial. Rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Namun hingga kini, MUI Jawa Timur mengaku masih mengumpulkan fakta lapangan serta melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan fatwa resmi. Saat ini, fenomena sound horeg dinilai makin marak dan telah mengganggu kenyamanan warga, terutama di wilayah padat penduduk. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa 9 jam oleh Kejagung, dan di hari yang sama, Saudara, Kejaksaan Agung juga menetapkan 4 orang yang merupakan mantan anak buah Nadiem di Kemendikbudristek sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Escalate your senses to make every move excellent.
Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 susu awet muda. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 susu awet muda. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Sebagai pelopor supermarket bahan bangunan pertama di Indonesia, Depo Bangunan kembali menghadirkan program undian berhadiah spektakuler senilai 16 miliar rupiah. Penarikan undian tahap pertama telah dilaksanakan secara serentak pada Sabtu 12 Juli lalu di dua lokasi utama, yakni Gerai Depo Bangunan Alam Sutra dan Sidoarjo. Hari ini Depo Bangunan lagi mengadakan acara penarikan undian berhadiah 16 miliar seri tahun 2025. Acara tersebut dibagi dalam bentuk dua, yaitu hari ini adalah tahap 1, jadi penarikan pertama. Jadi kemudian setelah itu ada lagi penarikan utama yang terakhir, yaitu setelah akan mengakhiri acara daripada undian berhadiah 16 M ini. Harapan kami tentunya ini adalah sebuah penyampaian penghargaan. Terima kasih pada semua konsumen yang telah belanja di Depo Bangunan. Berbeda dari tahun sebelumnya, sistem pengundian kali ini semakin modern dengan perolehan nomor undian secara digital. Pelanggan yang menjadi member secara otomatis akan mendapatkan nomor undian setiap kali berbelanja. Dengan langkah ini, Depo Bangunan memastikan transparansi dan kemudahan akses bagi seluruh pelanggan yang ingin mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah besar. Dari Waterplus ini kita berharap bahwa program ini akan berkembang terus. Soalnya ya Depo Bangunan bisa jadi pionir ini ya, strategi marketing yang kreatif seperti ini ya. Jadi setiap kali ya pemenang diumumkan, kita juga ikut bahagia dan ikut bangga juga gitu. Sebagai pelopor supermarket bahan bangunan sejak 1996, Depo Bangunan terus berinovasi dengan menghadirkan pengalaman belanja satu atap yang praktis. Depo Bangunan lengkap, nyaman, dan murah. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 susu awet muda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Keempat orang tersangka ditahan usai penetapan. 1 dari 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Keempat tersangka ini telah bersekongkol dan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Penunjukan ini dilakukan sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai menteri. Pengadaan bernilai 9,3 triliun rupiah dilakukan untuk membeli laptop hingga 1,2 juta unit. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia
melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun sehingga merugikan keuangan negara serta tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Krop S banyak kelemahan untuk daerah 3T yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim keluar dari gedung Jampitsus Kejagung setelah kurang lebih menjalani pemeriksaan selama 9 jam sejak pukul 9 pada Selasa pagi. Pemeriksaan ini adalah kali kedua Nadiem mendatangi Kejagung setelah sebelumnya pada 23 Juni juga sempat diperiksa. Tidak banyak memberikan keterangan, Nadiem hanya keluar dan mengucapkan terima kasih kepada Kejagung dan bilang kalau akan kembali ke keluarga. Nadiem diperiksa atas kasus pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2019 sampai 2022 yang diduga merugikan negara 9,9 triliun rupiah. 3 staf sus Nadiem pun juga turut terseret dalam kasus ini. Baru saja selesai panggilan kedua saya. Udah, yuk. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar bilang pemeriksaan Nadiem Makarim untuk menggali informasi soal pengadaan Chromebook tersebut mulai dari perencanaan hingga pengawasannya. Selain Nadiem, penyidik juga memeriksa saksi-saksi lain untuk pendalaman. Selain pendalaman terhadap berbagai informasi, juga barangkali konfirmasi ya. Nah, antara lain terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan dalam konteks bagaimana pengadaan Chromebook ini ya, baik dari sisi perencanaannya, pelaksanaan hingga kondisi saat ini dan termasuk barangkali secara substansi penyidik yang memahami ya. Karena ini baru berlangsung beberapa waktu, saya kira rekan-rekan media juga harus bersabar. Ya. Ada pihak-pihak yang lain juga yang turut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada hari ini. Tapi siapa-siapanya tentu nanti akan kita konfirmasi dulu kepada penyidik ya. Merespon penggeledahan yang dilakukan Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Direktur Public Affairs and Communication PT Gotoh, Ade Mulia bilang, Nadiem Makarim sudah tidak lagi jadi bagian PT Gotoh. Ade menegaskan selama Nadiem menjabat Menteri, PT Gotoh tak pernah terlibat hingga berhubungan dengan Kemendikbudristek, terutama pada kasus yang saat ini ditangani Kejagung. Sebelumnya, kata Kapus Penkum Kejagung, penggeledahan di kantor Gotoh dilakukan untuk mencari informasi yang signifikan soal bukti dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang saat itu dipimpin Nadiem Makarim. Kami informasikan pula bahwa saudara Nadiem Makarim sudah tidak menjadi pejabat eksekutif maupun karyawan di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal saat itu sebagai Gojek, di mana sejak Oktober 2019 yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Komisaris dan sama sekali tidak terlibat dalam operasional maupun manajemen dari perseroan. Dan selama masa jabatan beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memang perseroan tidak memiliki keterlibatan atau hubungan apapun dengan tugas beliau sebagai menteri, termasuk terkait dengan pengadaan yang saat ini sedang diselidiki. Mahkamah Agung melalui Mahkamah Agung Peduli menggelar kegiatan bakti sosial di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Julius. Kunjungan ke Panti Manarul Mabrur dilakukan dalam sisa waktu yang ada di Semarang pada saat pengukuhan Guru Besar Yodi Martono Wahyunadi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saat dikunjungi rombongan Mahkamah Agung Peduli, nampak suasana antusias dan sukacita diraut wajah anak-anak penghuni Panti Asuhan Manarul Mabrur. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Julius bilang, kegiatan ini dilakukan secara spontan dan bukan program penggalangan dana resmi. Julius menambahkan, kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan secara periodik dan lokasi menyesuaikan lokasi kunjungan dinas. Dan kami berbagi sedikit untuk anak-anak, seperti anak-anak yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Dan mudah-mudahan kegiatan ini ada artinya bagi mereka, walaupun sedikit, mungkin nggak ada arti nilai apa-apa. Ya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan anak-anak seperti pembalut, minyak kayu putih, makanan, beras, makanan anak-anak, sebisanya yang kami bawa, dan bantuan uang sedikit. Sementara itu, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara, Yodi Wahyunadi, dan Hakim Agung Cerah Bangun juga turut hadir dalam kunjungan sosial. Hakim Agung Yodi bilang, kegiatan kali ini menjadi bagian dari momen syukur atas penganugerahan gelar Guru Besar Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung, Unisula, Semarang. Kemarin saya dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan saya bergabung di sini sekaligus juga mensyukuri nikmat berbagi kepada yang memerlukan, dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa bergabung dengan tim dari Peduli Mahkamah Agung. Pengasuh Panti Asuhan Manarul Mabrur, Rois Bawono, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian dan perhatian dari Mahkamah Agung. Panti Asuhan Manarul Mabrur, alhamdulillah hari ini yang tinggal di Panti Asuhan Manarul tinggal 80 anak dan orang dewasa. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada Mahkamah Agung yang telah peduli hadir di tempat kami untuk melihat kondisi daripada anak-anak Panti Asuhan Manarul Mabrur. Mudah-mudahan sukses semuanya dan diberi kesehatan dan panjang umur. Meski dilakukan secara sederhana, kehadiran Mahkamah Agung Peduli membawa kesan mendalam bagi anak-anak panti. Menjadi sebuah contoh nyata bahwa rasa syukur bisa diwujudkan lewat kepedulian kepada sesama. Febriana Mila, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bilang ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu yang terus muncul dan pemakzulan Wapres Gibran. Kenapa Jokowi sampai mengangkat isu ini? Apakah ini manuver politik Jokowi? Ulasannya akan hadir dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saro. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan bisa. Madu TJ panas dalam, minum bila perlu. Madu TJ panas dalam, madu plus herbal dari bahan alam, bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingfood. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르꾸랑 꿀리꾸리프 뚫랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라게나 susu awet muda. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salonpas Extra Hot, lebih panas.
몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨트 무다. Sorry Mbak, head reach itu nggak baik. Ingatin aja. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 아웨트 무다. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kemitraan Riset Indonesia-Australia menghadirkan harapan bagi warga desa Lembung Madura. Lewat penelitian yang didukung Koneksi Harvesting Hope, teknologi dan keterlibatan komunitas menghasilkan rumput laut, energi terbarukan, dan garam berkualitas. Bagaimana kemitraan riset internasional mendukung visi kampus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 16 Juli, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Tak selesai-selesai kasus yang berkaitan dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski sejumlah otoritas menyatakan ijazah Jokowi asli, namun polemik soal dugaan ijazah palsu terus bergulir. Bahkan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sudah naik ke penyidikan polisi. Dengan terus munculnya polemik ijazah, Jokowi menduga ada agenda politik di balik kasus ini, diantaranya digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Terkait ijazahnya, Jokowi menegaskan akan menunjukkan di persidangan. Sebelumnya pada Mei lalu, Barreskrim Polri mengumumkan ijazah milik Jokowi identik dengan lulusan UGM lainnya. Baca kemarin sudah dalam proses penyidikan ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rizwan Sianipar, membantah tudingan Jokowi yang menilai ada agenda politik di balik kasus ijazah. Rizwan menegaskan ia adalah peneliti yang tidak terafiliasi dengan ormas ataupun partai politik. Rizwan bilang tudingan yang dilontarkan kelompoknya soal ijazah Jokowi berbasis fakta dan dikaji secara ilmiah. Ya, nggak ada kaitannya dengan apapun. Ini kan murni kajian ilmiah yang diduga berita yang dituduhkan kepada kami menjadi berita bohong. Padahal ini kan cuma ilmu dasar dalam image dan video processing. Ini kan ilmu dasar bahwa mahasiswa semester 5, semester 6 pun sanggup menganalisa ini, ya, bahwa dengan font identification itu font Times New Roman di lembar pengesahan skripsi. Dan dari bundle yang didapatkan Bu Tifa pun sekarang terkonfirmasi bahwa teknologi pada lembar pengesahan skripsi tahun 1985 itu mesin ketik.
Anggota DPR fraksi PD Perjuangan Arya Bima menanggapi pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal kecurigaan adanya agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu sampai pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming. Arya bilang seorang negarawan sudah seharusnya terbiasa diterpa isu. Arya menyoroti sikap Jokowi yang kerap menyampaikan hal bersifat personal ke publik. Kata Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Beberapa tokoh seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Prabowo juga pernah mengalami hal serupa. Pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga, kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Keluarga Jokowi memang diterpa sejumlah polemik. Tak hanya ijazah Jokowi yang sudah muncul bertahun-tahun, tapi juga surat tuntutan pemakzulan putranya Gibran Rakabuming yang sudah sampai ke MPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mengapa Joko Widodo sampai menduga ada agenda politik di balik isu ijazah dan pemakzulan putranya Gibran Rakabuming? Kita ulas bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Beni Papa. Selamat pagi, Mas Beni. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Juru bicara PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Mas Seno. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Seno. Terima kasih juga sudah bergabung. Dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan saya akan ke Mas Beni terlebih dahulu. Mas Beni, kata Pak Jokowi, saya perasaan politik saya bahwa ini ada politis terkait dengan ijazah dan juga pemakzulan Wapres Gibran. Katanya untuk menurunkan politik saya. Menurut Anda seperti apa? Apa maksud dari pernyataan Jokowi ini? Ya, pertama kami perlu menegaskan bahwa Pak Jokowi sebagai figur yang betul-betul menghormati proses hukum. Sehingga ketika ada isu yang menyangkut beliau membawa ke ranah hukum untuk dibuktikan di persidangan. Termasuk ketika berkaitan dengan persoalan ijazah palsu yang kemudian selalu diembuskan oleh beberapa kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, statement Pak Jokowi menjawab media terkait dengan isu ijazah palsu. Saya kira Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dan sebagai tokoh politik tentu kan memiliki feeling politik tertentu ketika melihat fenomena yang ada. Dan respon Pak Jokowi terhadap persoalan tuduhan ijazah palsu yang menyangkut dengan beliau yang hari ini selalu marak oleh beberapa kelompok, saya kira ini kan berdasarkan informasi-informasi yang beliau terima. Jadi tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan itu serta-merta dan tidak ada informasi yang valid yang kemudian sampai ke beliau. Beliau adalah mantan presiden, seorang tokoh bangsa yang tentu memiliki saluran-saluran informasi yang bisa dipercaya dan kredibilitas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin itu adalah respon bahwa memang kelompok-kelompok yang selama ini menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ini adalah kelompok-kelompok yang memang mau mendiskreditkan figur Pak Jokowi sebagai tokoh politik yang selama ini dihormati sebagai satu presiden yang betul-betul berhasil untuk membangun bangsa kita. Gitu. Mas Beni, ini sebenarnya informasi, penegasan saja, informasi atau perasaan sebenarnya? Ya, saya kira Pak Jokowi tentu memiliki informasi tertentu terkait dengan tuduhan ini, sehingga tidak mungkin juga beliau menyampaikan ke media tanpa ada informasi yang sampai ke beliau yang betul-betul bisa dipercaya. Dan saya kira secara kasat mata kita pun sebagai masyarakat umum melihat bahwa memang ini adalah satu gerakan yang disetting untuk mendiskreditkan nama Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi apalagi Pak Jokowi sebagai tentu kan memiliki informasi-informasi yang lebih kredibel dibandingkan kita ya. Dan saya kira respon beliau adalah merupakan respon yang wajar terhadap fenomena yang ada. Karena ini kan tuduhan yang dibuat-buat ini. Mas. Jadi
Tidak ada dasarnya menuduh Pak Jokowi sebagai orang yang menggunakan ijazah palsu selama ini. Beliau berproses dari wali kota, dari gubernur sampai presiden. Tentu kan melalui proses verifikasi yang cukup Mas, sebelum saya ke detail. sebelum saya ke Mas Eno, saya ingin penegasan sekali lagi ke Mas Beni. Berarti ini informasi yang didapatkan sebelum Pak Jokowi memberikan pernyataan itu, informasi valid bahwa ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan reputasi politiknya. Kalau memang seperti itu, apa sebenarnya motifnya? Apakah memang karena posisinya Pak Jokowi ini kan sudah purna tugas sebenarnya? Iya, motifnya saya kira kita bisa menyimpulkan, Mas, bahwa orang-orang yang menuduh Pak Jokowi jasa palsu ini kan kalau kita lihat track recordnya, orang yang selalu berseberangan Pak Jokowi selama 10 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Jadi anggaplah ini adalah kelompok-kelompok yang memang selama ini melawan Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya motifnya, ini adalah motif sakit hati aja, Mas. Jadi mereka tidak mau ketika Pak Jokowi selesai, Pak Jokowi betul bisa masih menjadi seorang negarawan. Jadi akhirnya sampai Pak Jokowi selesai presiden pun masih diganggu karena mereka tidak puas menyerang Pak Jokowi selama 10 tahun gitu. Saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda menanggapi ungkapan perasaan politiknya Pak Jokowi ini? Ya namanya orang punya perasaan apapun gitu ya, nggak mungkin salah, Mas. Namanya orang perasaan apa gitu. Kayak kita misalnya orang biasa ini yang merasa sedih, merasa senang, merasa marah, merasa jengkel, ya nggak bisa disalahkan. Namanya juga perasaan itu. Apalagi kalau kemudian perasaan itu disampaikan kepada publik berkaitan dengan peristiwa tertentu, nggak bisa disalahkan. Yang jadi persoalan kan adalah lalu kenapa perasaan itu harus sampai ke telinga orang banyak? Kita tahu bahwa Pak Jokowi ini kan presiden, sempat menjadi presiden, mantan presiden, yang pasti kemudian punya khalayak publik yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Kalau memang kasus ini sebegitu mengganggu beliau, sebetulnya kan banyak cara-cara praktis yang lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi dengan menyampaikan suatu kecurigaan bahwa ini jangan-jangan ada motif tersembunyi, ada kemudian agenda besar, ada kemudian motif politik besar di belakang situasi hari ini yang menerpa beliau gitu ya. Ini kalau menurut saya bukan malah menyelesaikan persoalan, malah justru akan membawa diskursus publik ke dalam diskusi yang lebih panjang. Jadi masalah percakapan ini tidak akan makin selesai, makin surut, tapi justru malah akan kontraproduktif dengan tujuannya, gitu, dengan beliau menyampaikan perasaan tersebut. Jadi kalau saya sih, saya merasa namanya seorang tokoh politik, Pak Jokowi ini kan tokoh politik, politisi yang kemudian berasal dari keluarga politik. Sekarang keluarga beliau ini keluarga politik. Beliau mantan presiden selama lebih dari 20 tahun menggunakan atau menerima manfaat dari partai politik menjabat di dalam jabatan publik. Kemudian putra beliau yang satu adalah wakil presiden aktif, yang satu adalah ketua umum partai politik, maka beliau adalah politisi di dalam keluarga politik. Nah, di dalam spektrum dan situasi politik, saya rasa kan bukan hal yang aneh dan hal yang baru kalau kemudian para politisi ini menerima isu-isu politik. Nah, kalau kemudian serangan politik ini dikomodifikasi gitu ya, kemudian direspon terus-menerus gitu ya. Saya selama mempelajari komunikasi politik, mempelajari ilmu politik selama ini, yang saya tangkap malah justru isu itu tidak semakin kecil, tapi akan malah semakin diperbesar. Gitu. Nah, oleh karena itu tentu kalau memang prinsipnya adalah ingin menyelesaikan masalah ini dengan menyampaikan yang disampaikan oleh beliau kemarin bahwa ada motif konspirasi besar, agenda besar di balik situasi ini, malah justru tidak mengecilkan masalah, malah akan membuat kompas seperti hari ini kita malah ngomongin tentang ini, orang malah akan berasumsi tentang ini, sehingga saya rasa ini tidak menyelesaikan persoalan kalau memang tujuannya adalah menuntaskan diskusi dan gosip di tengah publik. Tapi Mas Eno, tapi kan untuk politisi besar seperti yang kata Mas Arya Bima, tidak hanya Pak Jokowi, tetapi juga ada Ibu Mega bahkan, terus juga ada Pak Prabowo juga. Itu juga memang mendapatkan, ya kita bisa bilang mungkin serangan-serangan politik juga seperti ini. Menurut Anda, apakah ini salah disampaikan ke publik bahwa ya saya ada serangan dan ini ada orang-orang yang mendiskreditkan reputasi politik saya? Bukankah memang sebenarnya itu lumrah saja? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa nggak bisa disalahkan siapapun kemudian punya perasaan terganggu, punya perasaan seperti apa, nggak bisa disalahkan. Tetapi tentu di dalam komunikasi politik saya rasa menjadi penting kan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi efek dan implikasi dari
ungkapan perasaan seseorang. Apalagi beliau ini seorang politisi yang sudah sangat lama berkiprah di dalam dunia politik, pasti sudah punya hitung-hitungan dan kalkulasi. Jika menyampaikan A kepada publik, kira-kira responnya nanti akan seperti apa. Jika menyampaikan B akan seperti apa. Nah, di dalam isu ini kan rasa-rasanya kan percakapan ini terus muncul karena beliau menyampaikan terus nih perasaan-perasaan beliau ini berkaitan dengan isu ini. Nah, pemimpin lain, tokoh-tokoh politik lain apakah tidak mengalami situasi yang sama, diserang dari berbagai sisi gitu ya, meskipun tidak selalu adalah soal isu yang sama gitu. Tapi di berbagai situasi yang berbeda, konteks yang berbeda kan juga mengalami itu. Nah, tetapi saya rasa kalau kami di PDI Perjuangan kita dibiasakan untuk kecenderungannya adalah kepada pelembagaan institusi. Sehingga setiap persoalan, setiap kemudian masalah yang datang kepada figur maupun kepada organisasi diselesaikan dalam mekanisme institusi. Gitu. Nah, kami dalam prinsip ini hari ini melihat bahwa misalnya di dalam PDI Perjuangan, ajaran Bung Karno, pemikiran Ibu Ketua Umum itu dimasukkan di dalam konteks institusi. Jadi nggak menyelesaikan masalahnya secara baper, Mas, tetapi dalam konteks bagaimana program-program itu bisa tersistem. Jadi agak berbeda ini cara pandangnya. Kalau berarti Mas Eno mau bilang kalau Pak Jokowi masih di PDIP nggak mungkin ngomong seperti ini ya? Ya itu nggak tahu, kita kan nggak bisa merancang masa lalu atau masa depan. Saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana melihat tadi kalau kata Mas Eno ada hitung-hitungannya kalau Pak Jokowi ngomong seperti ini? Seperti apa menurut Anda? Ya, pertama saya setuju ya bahwa sebaiknya sebagai negarawan beliau membatasi untuk tidak bicara urusan politik praktis ke publik. Dan memang kalau dilihat dari substansi apa yang Pak Jokowi sampaikan, mungkin ada benarnya. Dan secara empirik betul tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi juga menurun ya setelah ijazah palsu bulan-bulan menyita perhatian publik ya. Jadi secara substansi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mungkin ada benarnya bahwa ada desain di balik serangan bertubi-tubi yang diarahkan ke keluarga besar beliau, suatu hal yang tidak terelakkan ya karena putra dan menantu beliau masuk ke dalam politik. Jadi meskipun masa jabatan Pak Jokowi sudah selesai, tetapi kan keluarga besarnya masih aktif di politik. Tetapi ketika perasaan itu disampaikan ke publik, ya wajar kalau misalnya Mas Seno punya anggapan ada maksud lain kenapa itu harus disampaikan. Nah saya pribadi, ini sikap saya pribadi, pandangan saya pribadi, itu sebenarnya berharap seorang presiden yang pernah menempati orang nomor 1 di Republik setelah selesai itu sebaiknya beyond dari urusan day-to-day politik. Menjadi seorang negarawan yang bukan lagi memikirkan pemilu 5 tahun yang akan datang, tapi memikirkan apa warisan yang akan diberikan ke generasi berikutnya. Itu yang kita pelajari dari tradisi politik di Amerika. Seorang presiden setelah selesai menarik diri dari urusan politik praktis. Itu yang ideal ya buat saya. Tentu seorang presiden, mantan presiden seperti Pak Jokowi punya pandangan lain karena konteksnya berbeda. Tetapi ketika berbicara seperti itu, tentu tidak bisa terelakkan beliau masuk dalam urusan pusaran politik praktis yang penuh dengan polemik, kontroversi, dan pro dan kontra. Jadi, apakah menurut Anda ini karena Pak Jokowi sudah merasa gerah, akhirnya harus mengungkapkan seperti ini, atau sebenarnya bagaimana? Ya bisa saja, lagi-lagi soal tafsir politik kita tidak tahu ya, kita tidak bisa menilai apa yang batin. Tapi yang terlihat memang yang terlihat dalam pengertian muncul statement itu kita bisa menduga, kita bisa berspekulasi bahwa serangan itu sampai pada titik di mana Pak Jokowi tidak bisa menghandle-nya lagi, menghandle dalam pengertian tidak bisa menyembunyikan lagi untuk tidak mengeluarkan statement ke publik. Suatu hal yang menurut saya agak berbeda. Jadi 10 tahun Pak Jokowi berada di puncak kekuasaan, itu relatif beliau sangat pandai dalam menyembunyikan perasaan, dalam menyembunyikan statement ya. Jadi sangat pintar untuk tidak mengeluarkan perasaan ke publik ya. Tetapi sepertinya isu ijazah palsu ini begitu kuat ya, membuat Pak Jokowi akhirnya harus mengeluarkan statement semacam itu. Mas Burhan, sebelum saya ke Mas Beni, saya ingin penegasan.
Anda tadi bilang bahwa Pak Jokowi pintar selama menduduki jabatan sebagai presiden, gubernur itu dalam mengolah kata, mengolah kalimat. Menurut Anda, dengan pernyataan yang eksplisit seperti ini, yang jarang sebenarnya dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah memang betul karena dia merasa terganggu, ataukah mungkin karena Anda bilang pintar tadi, ada tujuan lain sebenarnya? Tujuan politis juga? Iya, lagi-lagi kita jawabannya tidak bisa either or ya. Jangan-jangan dua-duanya benar. Satu sisi memang ada ketergantungan karena isu jatah ini betul-betul membetot perhatian publik dan menguras perasaan. Tapi saat yang sama juga ada tujuan lain. Karena ketika itu disampaikan ke publik bagi seorang politisi yang sudah sangat matang dan punya jam terbang panjang seperti Pak Jokowi, pasti ada kalkulasi politik. Nah, kalkulasi politiknya bisa ditujukan kepada elit politik, ya. Yang kedua ditujukan kepada pendukungnya, kepada publik secara umum. Ya, jadi lagi-lagi kita tidak bisa memilah mana A, mana B. Dua-duanya bisa saja. Oke. Saya ke Mas Benny. Mas Benny, bagaimana Anda melihat bahwa kalkulasi politiknya sebenarnya ini tidak perlu disampaikan ke publik karena ada implikasinya, ada akibatnya ke publik. Tetapi di satu sisi juga ya sebagai seorang politisi Pak Jokowi juga merasa seperti itu. Menurut Anda seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu karena kita saksikan usai jeda. 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스, No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스, No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Nyeri otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas. Lebih panas, lebih panas. Salonpas Extra Hot. Lebih panas. Untuk aktivitas ekstra. Salonpas Extra Hot. Lebih panas. Hisamitsu. Mix, Indo Coffee Mix. Memang asik, Indo Coffee Mix. Esnya asik, rasanya ngehits. Indo Coffee Mix, strain one, beyond first class. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. 물라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 툴랑크로포스, No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아, susu awet muda. Minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang.
Kemitraan Riset Indonesia Australia menghadirkan harapan bagi warga desa Lembung Madura. Lewat penelitian yang didukung Koneksi Harvesting Hope, teknologi dan keterlibatan komunitas menghasilkan rumput laut, energi terbarukan, dan garam berkualitas. Bagaimana kemitraan riset internasional mendukung visi kampus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 16 Juli, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Mario Sarong dan narasumber saya, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa. Selain itu juga ada juru bicara PD Perjuangan Seno Bagaskoro dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Mas Beni lagi. Mas Beni, bagaimana melihat bahwa ini sebenarnya tidak perlulah disampaikan oleh Pak Jokowi, ke ada implikasi-implikasi yang juga mungkin berdampak kepada masyarakat. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya dari kasus ini secara umum, ini lebih banyak ruginya ke Pak Jokowi atau bagaimana sebenarnya? Iya, tentu apa yang disampaikan Pak Jokowi ini kan sesuatu yang wajar, Mas. Dan apa yang sedang dilakukan oleh beberapa kelompok hari ini yang menuding ijazah beliau palsu, ini kan secara terang benderang merusak reputasi beliau. Sehingga ketika beliau merespon, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Karena kenapa? Ini juga menjadi pembelajaran, Mas, untuk untuk kita semua, bahwa tidak bisa kita kemudian serta-merta bisa merusak reputasi orang tanpa dasar, tanpa data, tanpa fakta. Dan ketika itu kemudian dilakukan kepada seorang figur, saya kira ini juga akan menjadi presiden buruk. Jadi bayangkan ketika semua figur politik, Mas, kemudian dihantam dengan persoalan-persoalan yang tidak ada faktanya. Ini kan merusak demokrasi kita, Mas. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin ini sesuatu yang menurut kami wajar. Dan yang kedua, Pak Jokowi kan selama ini merespon dengan melakukan pelaporan di kepolisian. Jadi Pak Jokowi di lain sisi juga taat kepada hukum yang ada. Jadi beliau menyerahkan kepada hukum, tapi ketika kemudian kelompok ini selalu menggemburkan di media, di masyarakat, ini kan menjadi kekuatan tersendiri bahwa gerakan-gerakan ini bisa merusak demokrasi kita, bisa merusak kebebasan berpendapat kita yang selama ini kita hormati, bahwa kemudian setiap orang punya kebebasan untuk menyampaikan hal, itu lain soal, tapi kebebasan itu juga harus bertanggung jawab, harus berdasarkan dengan fakta, Mas. Mas Beni, tapi ada yang bilang juga bahwa Pak Jokowi juga riding the wave juga, ada mengambil keuntungan juga dari isu yang dimainkan ini. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Saya kira tidak, Mas, ya. Dan respon Pak Jokowi kemarin itu kan menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi ini kan merugikan beliau, merusak reputasi beliau. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menuding bahwa Pak Jokowi mengambil keuntungan yang dengan kasus ijazah palsu sekarang, saya kira tidak ada. Justru ini kan secara, dan kita masyarakat biasa melihat, Mas, ini sedang ada gerakan untuk merusak reputasi beliau dan itu merugikan Pak Jokowi. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, Pak Jokowi seperti yang dibilang Mas Burhan, seorang politisi kawakan. 10 tahun menjabat presiden, selalu kita lihat serangan-serangan itu selalu muncul ke Pak Jokowi, tapi tidak menurunkan juga elektabilitasnya. Menurut Anda, Pak Jokowi ini seseorang yang pintar memainkan ini atau bagaimana? Memang betul merasa geras sehingga merasa bahwa ini ada yang menyerang atau bagaimana sebenarnya? Ya jujur saya nggak ngerti juga ya. Dalam konteks dirugikan secara politik itu seperti apa. Kan beliau sudah nggak bisa nyalon lagi sebagai figur politik. Sudah pernah 2 kali menjabat sebagai presiden, jabatan tertinggi di Republik ini. Dan sudah sesuai konstitusi nggak bisa nyalon lagi. Gitu. Sehingga tentu saja tidak ada itu kemungkinan futuritis masa depan. Beliau akan dirugikan secara politik gitu ya, secara elektoral apalagi tadi kalau pertanyaannya begitu misalnya. Untuk terkait dengan isu apapun itu. Sehingga kalau kita melihat misalnya siapa sih tokoh politik di lingkaran eksekutif pusat misalnya yang tidak mengalami situasi yang kurang lebih sama. Misalnya di dalam Pilpres kemarin kandidat mana sih yang tidak mengalami serangan pembunuhan karakter yang luar biasa. Di sisi kami misalnya figur-figur kunci kami juga dilakukan pembusukan karakter yang luar biasa. Di sisi nomor urut 1, 2, 3 juga dilakukan hal-hal yang sama gitu. Bahkan hingga sekarang gitu.
Tapi nggak ada itu yang rasa-rasanya figur-figur itu yang baper-baper gitu kan, kemudian menyampaikan situasinya seperti itu. Saya rasa nggak juga gitu, ya biasa saja. Memang itulah kemudian dramatika yang ada di politik gitu. Tetapi di dalam seorang politisi yang kelasnya seperti Pak Jokowi, kemudian ada Pak SBY, ada Bu Mega, negarawan-negarawan kita yang kelasnya harusnya sudah di level negarawan. Harusnya banyak mikirnya adalah visioning dan gagasan dong Mas. Ya. Saya rasa hari ini ada banyak hal kok peran yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi itu selain ngurusin masalah yang menurut kami ini kan masalah yang remeh-temeh gitu loh. Ya. Urusan ijazah itu kan urusan yang apa ya, ini suatu yang membanggakan, suatu hal yang semua orang juga punya kalau pernah mengikuti prosesnya, dan mudah saja gitu untuk kemudian menceritakan kalau dia punya atau tidak punya gitu. Sehingga bukan persoalan yang besar. Bagaimana hari ini di mata rakyat ada banyak isu lain yang jauh lebih penting gitu. Nah, untuk kemudian dijawab persoalannya oleh para tokoh-tokoh kunci kita. Pak Jokowi bisa tuh nimbrung ikut mikir misalnya bagaimana ini rakyat banyak yang teriak-teriak nih, sedang banyak PHK. Ya. Bagaimana kira-kira ini dengan lapangan kerja yang dijanjikan disediakan oleh Oke. dan lain sebagainya. Banyak isu-isu kemudian yang butuh kemudian dijawab oleh masyarakat daripada rakyat disuruh ikut mikirin pemimpinnya. Kan malah kasihan double nih. Rakyat setiap hari ke harinya sudah pusing mikirin bagaimana kehidupannya. Ini masih disuruh mikirin soal urusan personal dan pribadi pemimpinnya. Saya rasa ini akan semakin kasihan masyarakat kita kalau begitu. Saya rasa itu Mas. Oke, kalau dari PDIP berarti lebih ingin ini selesai dengan cara Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya atau Roy Suryo CS sudah selesai laporan-laporannya? Ya kami itu nggak ada kepentingan politik apapun kok soal isu ini sebenarnya prinsipnya gitu ya. Sehingga apapun itu buat kami ada banyak cara untuk Pak Jokowi itu bisa kemudian menunjukkan cara yang lebih elegan dan lebih praktis bagi beliau sendiri bahkan. Dan bagi masyarakat Indonesia secara luas gitu ya, agar persoalan ini cepat selesai. Tapi kalau beliau justru malah ingin menikmati situasi diskursus ini dengan saling jawab jinawab gitu ya, balas membalas respon komentar seperti ini, ya silahkan saja, nggak ada masalah dan nggak ada rugi dan nggak ada untungnya buat kami, biasa saja buat kami. Itu Mas. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat begini? Ini terkait untung ruginya. Ini kalau dalam kasus ijazah dan juga pemakzulan ataupun kasus politik yang menimpa Pak Jokowi ini, menurut Anda lebih untung Roy Suryo CS-nya menimba dari popularitas dari kasus ini ataukah Pak Jokowi sendiri walaupun diserang tapi bisa untung juga? Saya mungkin tidak menjawab pertanyaan Mas Mario secara langsung ya, tapi ada 2 poin yang ingin saya katakan ya. Poin pertama, Pak Jokowi itu satu-satunya presiden pasca reformasi yang setelah tidak lagi menjabat tidak punya partai. Jadi umumnya presiden-presiden kita itu setelah selesai masa tugasnya itu terafiliasi dengan partai politik. Jadi ada proteksi politik yang kuat. Pak Jokowi tidak, karena dipecat sama Mas Seno. jadi yang pertama itu. Jadi artinya karena tidak punya proteksi politik dari institusi bernama partai politik, maka Pak Jokowi mengandalkan popularitas publik. Sesuatu yang selama 2 periode beliau menjadi presiden, itu menjadi kekuatan personalnya, bahwa dia dicintai oleh publik. Jadi meskipun meskipun dia tidak bisa maju lagi 5 tahun yang akan datang, tetapi sumber daya kekuatan utama Pak Jokowi adalah reputasi politik, popularitas publik. Ini yang tercederai ini sejak beberapa bulan terakhir ya, terutama ya, karena dulu pernah muncul juga gugatan terkait dengan ijazah palsu 2019 ya. Tapi belakangan makin kenceng kan, dan itu memang menurunkan tingkat kedisukaan Pak Jokowi cukup tajam. Ya. Oke. Jadi itu poin pertama saya. Menurunkan ya, berarti memang rugi untuk Pak Jokowi ya sebenarnya. Iya betul, jadi kan kalau misalnya tingkat kedisukaan turun akibat ijazah palsu, meskipun saya sendiri masih belum yakin ya, saya sih tidak teryakinkan dengan bukti-bukti yang dibawa Roy Suryo, tetapi secara umum kan ada dampak negatif terhadap reputasi popularitas Pak Jokowi. Dan karena popularitasnya menurun ya, itu otomatis beliau tidak lagi bisa bergantung pada apa yang selama ini menjadi kekuatan Pak Jokowi, yaitu popularitas tadi, kan menurun. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimanapun
ada keluarga besar beliau yang masih aktif di jabatan publik. Ya. Nah, misalnya Mas Gibran. Mas Gibran wakil presiden. Ya. Dan tentu sebagai wakil presiden, namanya dalam survei-survei pasti masuk sebagai calon pemimpin nasional 5 tahun yang akan datang. Nah, tentu punya impact nih. Apalagi muncul juga kan gugatan berkaitan dengan isu pemakzulan. Sesuatu hal yang sebenarnya lagi-lagi dalam politik biasa. Kita dulu zaman Pak SBY, Pak Budiono juga seringkali diuarkan untuk dimakzulkan ketika isu skandal Senturi muncul. Kemudian zaman Gus Dur dan seterusnya. Tapi lagi-lagi isu itu kan tidak serta-merta datang. Pasti ada konteks politiknya. Makanya secara substansi saya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa apa yang disampaikan kemarin itu ada benarnya. Dalam politik kan nggak ada yang tanpa skenario, pasti ada skenario ya. Tetapi ketika itu diucapkan langsung oleh Pak Jokowi, menurut saya ini menjadi suatu hal yang menarik karena sebelumnya Pak Jokowi tidak seperti itu. Tapi ada perhitungan kalkulasi politik, ya. Mungkin juga beliau cukup terganggu karena beruntun ya serangan yang dialamatkan kepada beliau dan keluarga besar ya. Bukan hanya soal ijazah palsu tapi juga soal pemakzulan Mas Wapres ya, istilahnya Pak Jokowi. Kemudian isu korupsi yang diduga atau dikaitkan melibatkan menantunya di Sumatera Utara. Jadi beruntun. Nah, ini yang mungkin mengganggu beliau, tapi saat yang sama untuk seorang politisi kawakan ketika itu disampaikan kepada publik pasti ada tujuan lain di luar dari urusan perasaan. Oke, saya ke Mas Beni. Mas Beni, bagaimana Anda melihat bahwa betul kata Mas Eno bahwa ini sebaiknya ya sudah kita lebih pikirkan hal-hal yang bersifat lebih besar untuk negara ini. Menurut Anda bagaimana sebenarnya caranya untuk pada akhirnya permasalahan ijazah, permasalahan pemakzulan ini selesai sudah dan kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifatnya membangun? Iya, Pak Jokowi kan selama ini itu menghindari statement ke publik terkait dengan tudingan ijazah palsu. Jadi apa yang disampaikan Mas Seno tadi bahwa ini hal yang kecil yang yang seharusnya tidak direspon, saya kira Pak Jokowi sudah melakukan itu selama ini terkait dengan tudingan ijazah palsu. Tapi ketika kemudian ini kemudian semakin isunya semakin membesar dan kita melihat bahwa memang ada desain tertentu, maka ketika Pak Jokowi merespon ini adalah sesuatu yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena kenapa? Ini kan juga akan membentuk persepsi publik yang baru kalau Pak Jokowi tidak merespon kasus ini. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bagian dari upaya untuk menetralisir sehingga tudingan-tudingan ini tidak semakin membesar dan sekali lagi bahwa ini menjadi warning juga untuk teman-teman yang melakukan gerakan-gerakan tudingan ijazah palsu ini bahwa apa yang dilakukan tanpa bukti, tanpa fakta itu nanti akan terbukti di persidangan dan Pak Jokowi sudah sedang menyiapkan itu dengan laporan di kepolisian gitu. Ya. Dan apakah juga seperti yang kata Mas Burhana tadi analisisnya apa setelah keluar pernyataan ini mungkin saja karena Pak Jokowi merasa popularitasnya juga terganggu atau bagaimana menurut Anda? Oh ya Pak, pasti Mas. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sekali lagi merespon karena beliau merasa terganggu. Beliau merasa dirugikan dengan isu-isu yang memang tidak ada buktinya. Tapi kemudian kalau ini dibiarkan Mas, ini kan sesuatu presiden yang buruk untuk kita. Orang dengan bebas menuduh orang menggunakan ijazah palsu tanpa ada bukti, tanpa data, ini kan sesuatu yang harus kita harus kita lawan Mas. Oke, saya ke Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda melihat bahwa ini sebenarnya harus dihentikan seperti kata Anda tadi, isu ijazah, isu pemakzulan, ini perlu dihentikan segera atau bagaimana? Dan bagaimana caranya? Maksud saya begini loh, kalau memang Pak Jokowi merasa terganggu dengan situasi itu, ini cara menjawab atau cara menuntaskan persoalannya kan ada banyak opsi itu Mas, yang bisa lebih praktis, lebih efektif gitu ya. Ini kan ngeri juga kita, ampun juga kita. Urusan ijazah ini kan sebenarnya simpel sekali. Tinggal kalau misalnya orang lain ya saya nggak meminta Pak Jokowi atau siapapun melakukan hal yang sama. Saya misalnya ditanya, mana Mas KTP-nya Mas Eno, saya tunjukkan aja KTP saya. Karena memang saya punya, prosesnya saya ikut bikin, mekanisme prosedurnya saya punya. Dan saya nggak melakukan kejahatan apapun dalam proses itu bukan hal yang susah gitu loh untuk melakukan itu. Ini akan menjawab persoalan selesai
finish, case close gitu. Tapi ini kan jadi panjang, jadi lama, jadi membesar, seakan-akan sesuatu yang gawat. Ini jadi aneh juga di logika saya gitu ya, yang cenderung selama ini sebenarnya nggak terlalu suka mengikuti proses kasus ini gitu ya. Tapi buat saya jadi aneh gitu. Kenapa kok persoalan yang simple, persoalan yang bukan persoalan yang sangat rumit untuk dipecahkan, perlu waktu berbulan-bulan dan seakan-akan jadi masalah yang gawat dan serius gitu untuk bangsa dan negara ini gitu. Seakan-akan ini kita akan membuka kotak Pandora gitu kalau kemudian nih persoalan ini nanti diungkap ke publik gitu. Nah buat saya ini keanehan gitu Mas. Buat saya juga suatu hal. Oke, begitu juga dengan isu pemakzulan harus dihentikan juga biar tidak berlarut-larut Mas. Atau gimana? Itu kan prosedur yang berbeda lagi. Ada ada aspirasi yang masuk dan ini sesuai, semua orang punya hak dan tanggung jawab konstitusionalnya. Kita menghormati itu. Silahkan itu kemudian apapun ya menjadi bagian dari aspirasi orang yang untuk menyampaikan. Tetapi soal isu ijazah ini itu kan suatu hal yang harusnya bisa diselesaikan cepat. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih nggak beres-beres, malah jadi gosip yang semakin menguat gitu. Malah jadi seakan-akan bergulir terus gitu. Nah ini kan menimbulkan awalnya publik yang nggak tertarik ngikutin jadi curiga. Publik yang awalnya curiga makin negatif thinking ini. Nggak kemudian selesai masalahnya. Sehingga buat saya ada banyak fokus lain yang harusnya kita bicarakan. Kalau soal ini saja nggak selesai, ya kasihan banget rakyat Indonesia. Maka kita akan tertarik kepada urusan skandal ini, urusan dugaan skandal ini gitu ya. Sampai yang urusan lain-lain masyarakat jadi nggak merasakan, nggak membahas lagi. Nah buat saya yang bisa menyelesaikan ini, itu ya harusnya kebesaran dan kenegarawan Pak Jokowi. Sebagai yang hari ini sedang banyak orang sedang menyarankan atau menyasarkan tuduhan. Sebagai negarawan beliau harusnya punya dan tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan elegan, dengan baik, sehingga nggak kemudian seperti ini gitu. Karena dengan cara beliau menyampaikan seperti itu justru kontraproduktif dengan tujuan ingin menyelesaikan gosip atau tuduhan atau apapun namanya persoalan dengan ijazah beliau. Ini justru kontraproduktif. Itu Mas. Kontraproduktif. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, bagaimana Anda melihat ini? Ini kontraproduktif kalau kata Mas Eno. Pun juga kata Mas Beni tadi ya ini merugikan juga. Bagaimana harusnya permasalahan-permasalahan ini segera diselesaikan dan kita lebih fokus kepada permasalahan yang membangun bangsa ini sebenarnya. Iya, memang cara menyelesaikannya tidak mudah ya. Bahkan kalau kita merujuk pada kasus Obama, Obama pernah digugat akte kelahirannya karena dianggap tidak layak maju sebagai calon presiden karena tidak lahir di tanah Amerika. Salah satu penggugatnya namanya Donald Trump, dan akhirnya Obama mengeluarkan birth certificate-nya. Tetapi apakah pembenci Obama serta-merta menghentikan tuduhannya? Ternyata enggak juga. Masih terus-menerus muncul. Tetapi paling tidak ketika Obama menunjukkan birth certificate-nya itu publik yang berada di tengah kan melihat keseriusan Obama untuk menyelesaikan dugaan berkaitan dengan status kelahirannya. Nah, poin saya begini, memang tidak serta-merta ketika Pak Jokowi menunjukkan akte kelahirannya, kemudian mereka yang menggugat bukan akte kelahirannya, ijazahnya, itu tidak serta-merta mereka yang anti Pak Jokowi misalnya, itu kemudian menghentikan semacam tuduhannya bahwa Pak Jokowi selama ini memakai ijazah palsu untuk masuk sebagai pejabat publik. Tapi mungkin paling tidak membantu untuk menurunkan tensi. Karena terus terang, saya satu frekuensi nih sama kedua narasumber, bahwa ini isu yang terlalu banyak menyita perhatian kita. Sehingga agenda kebangsaan kita yang konkret, yang teknokratik, itu nggak kita bahas, luput dari pembahasan Mas Mario di Kompas. Contoh nih ya, pertumbuhan ekonomi kita itu dikoreksi sama lembaga-lembaga terkemuka di dunia dari 5,1% menjadi 4,7%. Padahal target pertumbuhan Pak Prabowo itu 8%. Ini 5% aja nggak nyampe. Isu-isu substantif jadi lewat ya Mas ya. Rupiah juga merosot 10%, indeks IHSG turun 20%. Tenaga kerja kita yang kena PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja nggak berani tuh merilis data yang sebenarnya. Ini penting yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian dari Kompas TV.
Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Beni Papa, juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi atas apa yang disampaikan. Semoga bisa kita move on dan lebih berpikir terkait dengan pembangunan bangsa. Sehat-sehat Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pemerintah dorong polisi tindak tegas jaringan pelaku beras oplosan yang rugikan konsumen 99 triliun rupiah setiap tahun. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang polisi sudah periksa 26 merek beras yang diduga dioplos. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Aku minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Aku Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Burung dara, ayam bawang. Enak, Res. 4 rasa, lebih berasa. Burung dara, enaknya nyambung terus. Salad Pas Extra Hot, lebih panas, lanjut beraktivitas. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Floridina Fresh and Fun. Buat aku, Floridina nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Karena bulir jeruknya asli, seger orange juice-nya. Bulirnya utuh, lebih banyak. Let's go. Mood banget. Dan ada Coco Beats yang cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Dari Wings Food. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh Kemitraan Riset Indonesia Australia menghadirkan harapan bagi warga desa Lembung Madura. Lewat penelitian yang didukung Peneksi Harvesting Hope, teknologi dan keterlibatan komunitas menghasilkan rumput laut, energi terbarukan, dan garam berkualitas. Bagaimana Kemitraan Riset Internasional mendukung visi kampus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 16 Juli, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado, Sulawesi Utara masih tinggi, tidak terkecuali harga beras. Di pasar Bersehati, harga beras jenis Superwin masih dijual di angka Rp17.000 per kilogram, dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk beras jenis Membramo
yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.500 per kilogram. Pedagang dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Jakarta Barat mengalami kenaikan pesat dalam 2 pekan terakhir. Di Pasar Kedoya Kebonjeruk, harga beras naik meski diterpa isu beras oplosan. Adanya isu beras oplosan jenis premium membuat masyarakat beralih ke beras dengan kualitas biasa. Penjualan jenis beras premium diakui pedagang mengalami penurunan drastis. Bahkan pedagang pun mengakui jika kualitas beras premium saat ini tidak bagus. Itu apa? Menurun berasnya itu jelek. Beras kalau beras premium itu jelek, makanya omset kita turun. Masyarakat jadi milih beras yang biasa atau gimana Pak? Ya yang biasa sih, banyak yang sekarang yang biasa. Tidak lagi yang premium itu kotor berasnya. Karena itu kan beras campuran. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menanggapi pemeriksaan perusahaan produsen beras yang diduga terlibat dalam pengoplosan dan pengurangan mutu beras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta polisi untuk bertindak tegas. Apalagi jika badan usaha milik daerah DKI terbukti menjadi pengoplos beras. Sebelumnya produsen beras milik Pemprov Jakarta diduga Bareskrim Polri mengoplos dan mengurangi mutu beras. Kalau memang salah tindak, nggak ada urusan. Oke, ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih Mas? Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Gitu, ya. Ketua DPR Puan Maharani meminta temuan beras premium oplosan segera diusut tuntas. Yang mendesak aparat penegak hukum secara menyeluruh menindak pelaku teknis jaringan distribusi hingga korporasi yang terbukti mengoplos beras premium. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Sebelumnya, Menteri Pertanian bilang ratusan merek telah mencampur jenis beras premium dan biasa. Praktik oplosan beras membuat konsumen mengalami kerugian hingga 99 triliun rupiah setiap tahunnya. Mentan menegaskan, 26 pemegang merek sudah diperiksa polisi terkait kasus beras oplosan. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang, Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Menteri Pertanian bilang ada 212 merek beras yang dinyatakan tidak memenuhi standar mutu. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung saja kita pantau persoalan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Bersama dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando, serta di Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama. Kita ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta terlebih dahulu. Fedriska, bisa diceritakan pantauan harga beras di hari ini seperti apa? Apakah ada perubahan daya beli masyarakat di sana terkait dengan hebohnya beras oplosan, Fedriska? Ya Adisti, kalau misalkan untuk harga beras di Pasar Induk Cipinang ini, kalau misalkan kami pantau begitu ya berdasarkan semacam tabel harga yang memang pada setiap hari diupdate oleh Pasar Cipinang, yang mana ini harga beras ini berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Ini tergantung dari jenis mutu dan juga jenis beras itu sendiri. Karena kalau misalkan kita ketahui bahwa memang pada 2 pekan ini terjadi kenaikan sejumlah bahan pokok termasuk beras. Nah cuman kalau misalkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang pedagang
pedagang yang mengungkapkan bahwa per hari ini sebetulnya ada penurunan harga beras meskipun tidak signifikan. Kalau misalkan dikisarkan hanya sekitar 800 perak saja, jadi memang tidak sampai Rp1.000. Namun kalau misalkan untuk pedagang ini melihatnya ini adalah sinyal positif bahwa artinya kalau misalkan biasanya begitu ya, kalau misalkan terjadi penurunan harga beras biasanya ini akan turun ke depannya begitu. Nah, ini harapan yang memang juga patut kita jadikan catatan begitu ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan beras oplosan ini tentu meresahkan bagi masyarakat. Namun kalau misalkan di Cipinang sendiri saat ini di belakang saya ini tampak tetap begitu ya, aktivitas jual beli beras ini masih terlaksana begitu, meskipun memang ada isu-isu yang memang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Nah, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda, Adisti dan juga saudara, bagaimana kemudian penampakan dari beras yang memang premium dan juga beras yang ini harganya lebih murah gitu ya. Nah, yang saya tunjukkan ini merupakan beras yang memang lebih murah dibandingkan dengan beras lainnya, dikarenakan memang tadi kalau misalkan saya sempat juga berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengatakan, saya menanyakan apa sebetulnya perbedaan antara beras premium dengan beras murah begitu. Dikatakan bahwa secara bulir ini berbeda, tidak utuh, jadi pecah-pecah begitu ya, tidak utuh sebagaimana beras yang lainnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ini beras yang memang agak lebih mahal harganya dibandingkan dengan beras tadi. Nah, ini merupakan beras yang memang secara harga lebih mahal dibandingkan dengan beras yang tadi. Kalau misalkan kita lihat, Adisti dan juga saudara, secara bulir beras ini lebih utuh, tidak pecah-pecah begitu ya. Dan kemudian secara aroma juga tidak mengeluarkan bau yang tidak nyaman begitu. Jadi memang kalau misalkan masyarakat ingin membeli beras secara langsung, jadi memang harus memperhatikan ciri-ciri begitu, karena memang mulai dari penampakannya, kemudian dari warnanya dan juga dari aromanya. Nah, inilah catatan yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan melakukan ataupun membeli beras di pasaran. Adisti. Kan lagi heboh sekali beras oplosan ini, dan salah satu yang kemudian diperiksa adalah food station. Kita tahu BUMD milik Pemprov Jakarta. Sudah adakah respon dari food station terkait dengan beras oplosan ini, dan seperti apa respon juga dari para pembeli di sana soal beras oplosan ini? Ya, Adisti, kalau misalkan untuk saat ini memang belum ada rilis tertulis ataupun rilis secara langsung gitu yang disampaikan, karena memang ini masih dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri. Namun kalau misalkan kita kemarin merujuk pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mengatakan bahwa memang ada laporan begitu terkait dengan hal tersebut, namun ketika dikonfirmasi ke BUMD ini mereka menyangkal begitu. Jadi memang saat ini proses masih berjalan, pemeriksaan masih berjalan, dan kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa memang apabila memang ditemukan adanya indikasi kecurangan, ini Pemprov akan menindak BUMD tersebut dengan tegas. Demikian, Adisti. Oke, baik, dari Jakarta kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama di sana. Selamat pagi, Wafik. Wafik, terkait dengan heboh beras oplosan, Anda menemukan ada beras oplosan di sana, dan apakah ada perubahan daya beli masyarakat terkait dengan hebohnya beras oplosan di sana, Wafik? Iya, selamat pagi, Adisti. Terkait dengan temuan beras oplosan di Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi dari beberapa instansi terkait belum menemukan, berdasarkan monitoring yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan Bulog. Namun dari wawancara kami bersama beberapa pedagang yang ada di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar ini, sebelumnya di tanggal 14 Juli kemarin salah satu produsen beras datang ke pasar ini, mendatangi kios-kios dan juga mengambil dan juga menarik beberapa kemasan beras premium, ditarik. Kemudian sehari setelah proses penarikan dari produsen beras ini, produsen beras menggantinya dengan kemasan yang baru. Dari keterangan para pedagang, alasan para produsen beras ini mengambil dan juga mengganti kembali beras yang sebelumnya diambil karena dari keterangan produsen beras ini kadar beras yang tidak sesuai. Ini berdasarkan keterangan dari pedagang yang kami wawancarai di Pasar Pabayang-Bayang. Berikut wawancara kami bersama dengan Nambung berikut ini. Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian mengganti? Ada yang kemarin sih, itu dari beras bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar.
Tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Terus yang diganti yang baru kapan diambil dan kapan yang diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja. Iya, Risti dan juga saudara, sebelumnya pedagang beras mengaku tidak mengetahui isu terkait beras oplosan ini sebelum pihak dari produsen datang untuk mengambil dan juga mengganti kemasan beras premium yang sebelumnya dijelaskan oleh pedagang. Dan selain itu, Dinas Perindustrian dan Bulog sebelumnya sudah juga melakukan pengawasan dan pemantauan di pasar-pasar tradisional dengan memonitoring beras medium dan premium langsung di pasar tradisional. Untuk hasil rilisnya nanti kami akan memberikan update kembali untuk Anda. Dan selain itu pantauan kami hari ini harga beras di pasar tradisional Pabayang ini selama 1 bulan terakhir memang sudah mengalami kenaikan, di mana harga premium yang sebelumnya 1 liternya Rp10.000 kini naik menjadi Rp14.000. Sama halnya dengan beras medium yang awalnya di harga Rp8.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan dan juga sekaligus melindungi konsumen dari peredaran beras oplosan ini, Perumbulok Sulawesi Selatan sebelumnya juga sudah menyalurkan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan mengecek langsung kios-kios yang ada di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para konsumen ataupun juga pembeli di pasar ini mengharapkan ada tindakan tegas dari pemerintah agar kiranya masyarakat tidak mengalami kerugian dari beredarnya beras oplosan ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak panik dan juga bisa lebih jeli lagi ketika akan berbelanja kebutuhan beras di pasar ataupun juga di pasar swalayan. Aristi. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan juga ada juru kamera Julian Fernando di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan ke Sapa Indonesia Pagi, diantaranya adalah Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberi pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang ditemukan dalam kondisi dirantai di Boyolali, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi. Minum Hemaviton Stamina Plus dengan Advanced Fit Formula, multivitamin, ginseng ekstra, dan L-glutamik acid. Bantu jaga stamina dan konsentrasi, dukung multitasking. Pennya mana ya? Konsen dong, 2 kali sehari. Hemaviton Stamina Plus. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Baru Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan, 100% food grade, inovasi baru Lion Jepang. Formula Natura Plant Essence dari tumbuhan alami dengan proses teknologi modern. Mama Lime Grade, efektif angkat lemak, membuat piring bersih kesat. Tangan tetap lembut. Mama Lime Grade juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Grade, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Lion. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot. Dari Wings Food. Sakit kepala, sakit punggung. Minum Panadol Extra. Satset dan efektif redakan berbagai nyeri mengganggu. Panadol Extra, redakan 7 gejala dengan 1 kaplet. Buat aku
Aku Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Karena bulir jeruknya asli, seger orange juice-nya. Bulirnya utuh, lebih banyak. Let's go. Smooth banget. Dan ada Coco Beats yang cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Dari Wings Food. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Kemitraan Riset Indonesia Australia menghadirkan harapan bagi warga desa Lembung Madura. Lewat penelitian yang didukung koneksi Harvesting Hope, teknologi dan keterlibatan komunitas menghasilkan rumput laut, energi terbarukan, dan garam berkualitas. Bagaimana kemitraan riset internasional mendukung visi kampus berdampak untuk kesejahteraan masyarakat? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 16 Juli, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memberi pendampingan untuk pemulihan kondisi psikologis anak-anak yang ditemukan dalam kondisi dirantai di sebuah rumah di Desa Mojo, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari anak yang dirantai tersebut merupakan warga Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kedua anak yang merupakan warga Desa Plumbon, Kabupaten Semarang merupakan kakak beradik. SAW berusia 14 tahun, sementara adiknya IR berusia 11 tahun. Mereka dititipkan kepada pemilik rumah dengan maksud untuk belajar. Setelah kasus anak dirantai ini terkuak, Dinas Sosial Kabupaten Semarang akan diarahkan untuk mendapat pendidikan di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya. Karena di rumah singgah juga ada pendamping psikologis, jadi kita berikan pendampingan psikologis. Dan terakhir ini update-nya kemarin itu dititipkan di pondok pesantren yang terdekat. Kembali karena kita memang tidak bisa ketemu dengan anak, belum bisa ketemu dengan anak tersebut. Anak tersebut ya itu tadi dirantai karena takutnya belum diketemukan kekerasan fisik yang lainnya. Sebelumnya, saudara, 4 orang anak ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan mengalami kelaparan di sebuah rumah di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap setelah warga menangkap seorang anak yang kedapatan mencuri kotak amal masjid untuk membeli makan. Warga yang kemudian membawa anak tersebut ke rumahnya lalu terkejut karena sejumlah anak ditemukan dengan kaki terantai dan kelaparan di rumah berkedok sebuah yayasan. Kepala desa setempat menyebut korban mengaku sudah hampir 1 bulan dirantai dan tidak diberi makan singkong rebus yang tidak layak konsumsi. Para korban juga kerap mengaku mendapat kekerasan fisik dari pelaku. Anak itu ngaku. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu mendengarkan proyek investasi sebesar 7 triliun di daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Proyek investasi diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal. Hadir di Kementerian BKPM pada Selasa 15 Juni 2025, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengajak beberapa kepala dinas terkait untuk pembahasan teknis bersama investor yang akan berinvestasi di Sampit, Kalimantan Tengah. Investasi sumber daya alam ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja untuk pembangunan daerah dan ekonomi di daerah tersebut. Rencana investasi salah satunya adalah pembangunan pabrik pengolahan pasir, silika, dan aluminium. Ada beberapa strategi hilirisasi juga yang kita bicarakan, karena hari ini juga kami dari Kementerian Investasi juga memberikan satu referensi untuk salah satu investor yang akan masuk membuka kawasan industri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Nanti di situ kawasan industrinya itu nanti integrated, ada beberapa proses hilirisasi, smelterisasi dalam industri pengolahan bauxite menjadi alumina, menjadi refinery aluminium, kemudian juga nanti di situ ada hilirisasi di
mineral silika, itu untuk pabrik gelas, dan juga nanti akan kita lihat juga mungkin beberapa komoditi. Di wilayah Kalimantan Tengah itu ada beberapa potensial komoditi yang sangat luar biasa. Batu bara di sana ada, bauksit di sana ada, pasir silika di sana ada, kemudian kuper, emas juga di sana ada, di luar daripada juga potensi-potensi agrikultur yang lainnya, salah satu adalah sawit. Tentunya Rencana investasi ini pun disambut baik Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Ia berharap sumber daya alam di Kalimantan Tengah dapat dieksplorasi dengan baik demi pembangunan daerah. Tentunya kami welcome lah, sangat bahagia lah. Tujuan kami ke sini kan pertama silaturahmi, dalam konteks mempromosikan sumber daya alam seperti disampaikan Pak Wamen tadi ya kan. Di sana semuanya ada. Bilang Pak Presiden, Kalimantan Tengah itu masa depan Indonesia. Baru bangun tidur, itu intinya. Ya kami ke sini ingin membangun daerah, tentunya kami harus mengoptimalkan pendapatan daerah. Tentunya perlu investasi. Yang adanya investasi, tentunya pendapatan daerah akan luar biasa seperti disampaikan tadi kan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menambahkan, di triwulan pertama 2025, realisasi investasi di Kalimantan Tengah sebesar 7 triliun rupiah dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.000 orang. Tim Liputan Kompas TV. Ruang gerak para pebisnis untuk menggelar ekspansi usaha masih sempit. Belum hilang kecemasan atas perang dagang, meletup krisis geopolitik di Timur Tengah. Lalu apakah kombinasi tekanan tersebut turut menciutkan keyakinan para petinggi perusahaan di Indonesia? Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Putri Oktaviani.